Bab 277. Dua pasien. Di sore hari, setelah hujan lebat, seluruh dunia tampak jauh lebih segar. Di bangsal ortopedi rumah sakit, Morgan Bliss menyeret kakinya yang lumpuh dan mengambil semua barang sehari-hari, siap untuk keluar dari rumah sakit. Dia tidak mendapatkan posisi kursi presiden, bahkan neneknya secara pribadi memerintahkan untuk mematahkan kakinya, yang membuatnya tinggal di rumah sakit begitu lama. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sangat kesal. Untungnya, di bangsal ortopedi yang sama, ada seorang pasien yang berbagi simpati dengannya, dan dia selalu ada di sini untuk menemaninya dan berbagi kesulitan bersama. Jim Gunner, seperti dia, bahkan lebih buruk darinya, secara pribadi dihancurkan oleh pamannya Chevlin Dion. Setelah Morgan Bliss mengemasi barang-barangnya, dia melihat ke arah Jim Gunner, yang masih mengenakan perban plester di ranjang rumah sakit dan menggantungkan kakinya tinggi-tinggi, dan melemparkan sebatang rokok ke tangannya dan berkata, "Jim Gunner, jangan tertekan setelah saya pergi. Dokter berkata bahwa Anda akan segera dapat melepas perban. Pada saat itu, Anda akan dapat meninggalkan rumah sakit." Mendengar ini, Jim Gunner tidak merasa nyaman, sebaliknya dalam hatinya sangat tidak menyenangkan. Bahkan meski dia keluar dari rumah sakit, kemana dia bisa pergi? Kedua kaki yang patah disembuhkan kembali, apakah bisa sama dengan dua kaki sebelumnya? Jangan berpikir tentang olahraga seperti berlari, melompat, dan sebagainya. Bahkan meski Anda bisa berjalan di masa depan, khawatir dia akan pincang. Yang lebih menyedihkan adalah kata dokter, selama cuaca dingin dengan angin dan hujan, dia harus memperhatikannya, dalam hidup ini, kakinya akan sering menderita sakit. Melihat ekspresinya yang suram, Morgan Bliss menghela nafas, duduk, dan lebih banyak tinggal bersamanya. "Jim Gunner, aku menemukan bahwa kita berdua melakukan kesalahan. Sepertinya kita meremehkan dua bajingan Aurora Bliss dan Kenzie. Saya telah bertarung dengan Aurora Bliss begitu lama, dan dia telah menyakiti saya lebih dari sekali. Saya tidak tahu siapa yang membantu mereka. Setiap kali sampai pada saat kritis, saya selalu merasa seperti saya akan menang, tapi hasilnya selalu mengejutkanku. Nengat yang tak terduga membuatku malu seperti anjing." Dia mengambil napas dalam-dalam. Jim Gunner bersorak dan menghiburnya, "Ini tidak seburuk yang kamu katakan. Bukankah Aurora Bliss sudah dikalahkan olehmu? Setidaknya, dia bukan lagi presiden. Selama kamu keluar dari rumah sakit dan kembali ke perusahaan, dengan nenekmu mendukungmu, kamu masih bisa menjadi presiden." Jika itu di masa lalu, Morgan Bliss pasti akan tertawa ketika dia berpikir bahwa dia bisa menjadi presiden. Tapi sekarang, reputasinya di perusahaan buruk, dia kehilangan muka, dan kakinya patah. Yang lebih tidak menyenangkan adalah kakinya dipatahkan oleh nenek secara pribadi. Ketika memikirkan hal ini, bahkan meski membiarkannya menjadi presiden, Morgan Bliss juga akan merasa bahwa itu tidak nyaman, seolah-olah selalu kurang sedikit rasa. Jika dua bajingan Aurora Bliss dan Kenzie dapat dengan senang hati ditekan dan digosok di tanah, pemandangan seperti itu baru akan disebut setimpal. Morgan Bliss melihat keluar jendela dan tidak bisa menahan diri mendesah. Mendengar ini di telinganya, Jim Gunner sangat setuju dengannya. Dia menepuk Morgan Bliss dan berkata dengan ekspresi muram, "Jangan khawatir, selalu ada peluang untuk membalas dendam. Setelah kamu meninggalkan rumah sakit, jadilah presiden terlebih dahulu, lalu beritahu nenekmu dan mereka dengan jelas, dan temukan kesempatan untuk membawa Aurora Bliss kembali dan terus bekerja di perusahaan untuk keluarga Bliss Anda." Morgan Bliss tidak bisa memahaminya sedikit, dan bertanya, "Jim Gunner, dapatkah Anda memperjelasnya, saya menjadi CEO, mengapa saya harus membawa Aurora Bliss kembali? Bahkan meski nenek saya tidak mengusirnya dari perusahaan, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengusirnya. Mengapa saya harus mengundangnya kembali dan terus membuatku jijik?" Jim Gunner berkata, "Situasimu saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Ketika kamu kembali ke perusahaan, kamu akan segera menjadi presiden. Ketika Aurora Bliss dipanggil kembali, dia akan menjadi wakil presiden, paling tidak dia adalah bawahanmu. Aku bertanya padamu, jika kamu ingin menggosok kedua bajingan itu di tanah, apakah kamu ingin membiarkan Aurora Bliss keluar dari rumah Bliss dan bisa mengendalikannya di luar?" Morgan Bliss berpikir untuk beberapa saat dan tidak bisa menahan tawa. "Hehe, Jim Gunner, ini otak kecilmu sangat baik. Memanggil Aurora Bliss ke perusahaan tidak hanya dapat menggunakannya untuk melakukan sesuatu untukku, tetapi juga memberiku reputasi yang baik untuk mempekerjakan orang berdasarkan jasa mereka dan mengabaikan kecurigaan sebelumnya. Lebih penting lagi, saya juga dapat menemukan lebih banyak kesempatan untuk melecehkannya. Apakah itu maksud Anda?" Jim Gunner mengangguk dengan ekspresi, "Bodoh yang bisa diajar, Anda adalah presiden, dia adalah bawahan, dan sekarang Anda memegang kendali, jadi itu adalah dasar untuk tidak takut padanya."
Di masa depan, Anda hanya akan memiliki kesempatan untuk membuatnya malu, dan dia tidak akan mampu membuat Anda malu. Morgan Bliss membuat kesimpulan dan berkata sambil tersenyum, lalu mengapa tidak kita melakukan hal-hal baik sampai akhir? Aurora Bliss tidak hanya akan dipanggil kembali ke perusahaan, tetapi juga bawa kembali suaminya yang sampah, mengapa tidak memberi jabatan kecil sebagai tipuan untuknya, sehingga dia dapat dikerjai dari waktu ke waktu di masa depan. Zimguner tidak mengungkapkan pemikirannya, tetapi menutup matanya dengan malas sebelum berkata, tentang Kenzi, jika Anda ingin melakukan ini, maka lakukanlah, terserah Anda. Saya tidak ada minat. Sebenarnya, Zimguner memandang rendah Morgan Bliss di dalam hatinya. Ini adalah tuan muda yang ceroboh yang hanya tahu cara bermain bodoh. Yang ada di pikirannya adalah bagaimana mempermalukan dan membalas Aurora Bliss dan Kenzi, seperti anak-anak di taman kanak-kanak yang berdebat, hanya berjuang untuk satu nafas, atau untuk membuktikan kepada orang lain bahwa siapa yang lebih kuat dari yang lain. Adapun Zimguner, pikirannya jelas berbeda dari Morgan Bliss. Dia ingin tak hanya berjuang untuk bernapas, tetapi juga menginjak-injak Kenzi ke tanah, dan yang lebih penting, dia harus menekan Aurora Bliss, Dewi Cinta pertama, yang tidak pernah dia taklukkan empat tidur, dengan keras memiliki dan mendapatkannya. Jika dia tidak bisa melakukan ini, pikiran Zimguner akan hilang selama sisa hidupnya. Oke, Anda dapat mengirim rencana ini ke ponsel saya. Saat senja, Kenzi berjalan di sekitar villa bersama Aurora Bliss. Pada saat ini, Jaden Blue menelpon Kenzi. Isi panggilan itu singkat. Jaden Blue melaporkan kepada Kenzi bahwa tugas yang diserahkan Kenzi terakhir kali, mengatur simbol prasasti dalam urutan yang berbeda. Jaden Blue telah menemukan seorang ahli pengurai untuk menyelesaikannya. Kembali ke kamarnya, Kenzi segera mengeluarkan ponselnya dan mempelajarinya lagi dan lagi sesuai dengan gambar dan teks yang dikirim. Para ahli pengurai telah menyusun lambang-lambang prasasti aneh itu ke dalam lusinan urutan. Yang harus dilakukan Kenzi sekarang adalah menemukan satu-satunya cara yang benar untuk menyusunnya di antara lusinan urutan ini menurut pengetahuannya tentang bahasa Melayu. Dengan demikian, dia berharap bisa menafsirkan ciperteks dari batu itu. Setelah membandingkan selama lebih dari 1 atau 2 jam, Kenzi akhirnya menemukan bahwa rencana pengaturan nomor 18 adalah yang paling cocok untuk terminologi penyihir Mongolia di zaman kuno, dan arti dari artikel yang diatur dalam prasasti juga cukup sesuai dengan latar belakang gaya orang Mongolia pada waktu itu dan kehidupan budayanya. Dia mengimpor data ponsel ke komputer, lalu menatap layar dan membaca teks dengan cermat. Ketika dia melihat isi umum dari seluruh ciperteks, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit dan secara bertahap terkejut. Bab 278. Susunan yang mengagumkan, batu yang hancur. Setelah pukul 8 malam, Kenzi meninggalkan villa dan pergi ke danau cermin tidak jauh dari tempat dia sering datang untuk berlatih. Dengan menguraikan ciperteks dari tablet batu, Kenzi sudah tahu beberapa hal. Seperti disebutkan dalam pengantar singkat prasasti, loh batu ini dapat diatur menjadi formasi anti-sihir khusus dengan meminjam kecemerlangan bulan. Prajurit yang membela tempat suci dalam formasi dapat menggunakan kekuatan bulan untuk meningkatkan kemampuan anti-sihir mereka untuk melawan serangan iblis eksternal yang kuat dan mempertahankan tempat suci mereka. Dan bagaimana mengatur tablet batu menjadi formasi anti-sihir, cara mengaktifkan formasi, dan cara meminjam kecemerlangan bulan, poin-poin penting ini semuanya tercermin dalam teks sandi dalam deskripsi singkat. Jika Anda ingin tahu apakah penjaga Mongolia yang mengukir prasasti itu membual, maka bereksperimenlah. Melihat ada bulan terang tergantung di langit malam, Kenzi menemukan ruang tersembunyi di hutan di tepi danau dan mulai sibuk. Dia meletakkan loh batu ini sesuai dengan posisi biduk yang tercatat dalam ciperteks, dan membandingkannya dengan rasi bintang di langit malam, dan menempatkan loh batu secara berurutan satu persatu. Setiap prasasti setengah terkubur, dan setiap prasasti diharuskan diterangi oleh cahaya bulan tanpa halangan. Pada saat ini, Kenzi berjalan ke prasasti paling utara, dan menatap ke langit dan kemudian meneteskan darah dari pergelangan tangannya ke permukaan tablet batu. Kenzi berjalan cepat ke tengah formasi, duduk bersila, lalu menutup matanya, membuat segel dengan tangannya, dan membaca mantra perlahan sesuai dengan mantra yang diuraikan pada prasasti. Tidak butuh waktu lama, bulan terang yang menggantung tinggi di langit malam menjadi redup. Apa yang awalnya hanya sedikit angin malam berangsur-angsur mulai berhembus, dan segera embusan angin mulai bertiup di hutan kecil ini. Di tengah langit, awan tornado tipis menggulung. Tiba-tiba, ada kilatan petir, seperti ular listrik biru yang tiba-tiba melesat melintasi langit malam. Di sekitar Kenzi, yang sedang duduk bersila, arus udara yang terlihat berkumpul di atas kepalanya. Pada saat ini, angin dan awan tiba-tiba berubah dan pepohonan bergetar. Tampaknya tubuhnya mati-matian menyerap semua kekuatan alam.
Ketika mantra akhirnya selesai, Kenzi tiba-tiba membuka matanya cerah dan menakutkan. Biarkan aku melihat seberapa kuat formasi anti-sihir ini, kata Kenzi sambil menggambar setengah lingkaran dengan kedua tangan, lalu perlahan mengangkat telapak tangan kirinya dan berkata, tornado awan gelap, kilat dan guntur. Dia melihat bulan yang cerah di langit malam tampaknya merespons, meredup lagi, dan kemudian angin dan awan di langit dengan cepat berkumpul di atas kepala Kenzi, dan akhirnya jatuh di telapak tangan Kenzi, membentuk susunan tornado mini. Awan gelap bergulung, bercampur dengan guntur dan kilat, dan mereka dikendalikan dengan kuat di antara telapak tangannya. Kenzi bangkit, melihat ke pohon yang menjulang tinggi di dekatnya, lalu meremas tangan kanannya dan menunjuk ke depan dengan ragu, listrik terbang, serangan horizontal. Dalam sekejap, dalam susunan tornado terangkat di telapak tangan kirinya, sebuah sambaran petir menembak keluar, dengan cepat menggambar busur di hutan, dan kemudian, seperti ular listrik yang fleksibel, itu mengklik dan mengenai pohon yang menjulang tinggi dengan presisi. Saat berikutnya, suara terus terdengar, dan pohon besar yang menjulang tinggi, karena disambar petir, perlahan-lahan jatuh ke tanah. Kenzi terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia menatap kosong ke pohon yang jatuh ke tanah. Pohon itu hangus hitam, dan masih mengeluarkan asap. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya menguji listrik terbang dengan santai, tapi ada efek pembunuhan yang begitu kuat kekuatan. Anda harus tahu bahwa dengan basis pelatihan kekuatan spiritualnya saat ini, dia hanya bisa mengandalkan mantra tingkat rendah seperti mantra untuk berurusan dengan master duniawi dalam jarak beberapa kaki darinya, pelatihannya sendiri masih jauh di belakang. Setelah terkejut beberapa saat, Kenzi kembali sadar, dan mulai mengumpulkan tornado mini di telapak tangannya lagi. Dia juga meremas tangan kanannya dan menunjuk ke sebuah batu besar di dekatnya, teknik guntur langit, guntur ganda menghantam atas. Saat berikutnya, Kenzi memusatkan perhatiannya dan menyaksikan batu besar itu dihancurkan menjadi terak oleh guntur. Tetapi pada saat ini, hanya ada sedikit suara klik, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba pecah. Tidak hanya dia tidak melihat guntur jatuh dari langit, tetapi tornado mini yang berkumpul di telapak tangannya tiba-tiba menghilang. Kenzi bingung untuk sementara waktu, dan berkata dengan kosong, bagaimana situasinya, apa yang terjadi. Dia menatap bulan yang cerah, masih sama, tampak cerah, dan kemudian dia melihat sekeliling. Semuanya seperti biasa, itu hanya malam yang tenang di tepi danau, dan fenomena langit aneh yang muncul sebelumnya semuanya menghilang. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian dia berjalan ke monumen batu, dan memeriksa setiap monumen batu yang setengah terkubur di tanah. Akhirnya, dia berhenti di depan batu yang menghadap ke barat daya dan menatap tugu batu itu. Di lempeng batu itu akhirnya dia menemukan jawabannya. Seharusnya karena usianya terlalu tua, maka tablet batu telah lapuk. Pada saat ini, tablet batu di depannya memiliki retakan di mana-mana. Di bawah fluktuasi energi yang sangat besar tadi, seharusnya batu tidak dapat menahan kekuatan semacam ini. Ada retakan baru yang dalam pada prasasti itu. Pada pandangan pertama, prasasti itu tampaknya telah mencapai batas ketahanannya, dan hampir hancur. Kenzi mengerti bahwa, jika tablet batu rusak, susunan anti-sihir akan berhenti, seperti sirkuit yang kelebihan beban, komputer akan secara otomatis macet. Menurut situasi ini, jika formasi diaktifkan 2 kali, mungkin tablet batu ini akan hancur total jika tidak tahan. Pada saat itu setara dengan keruntuhan total dan formasi anti-sihir akan hilang secara permanen. Kenzi melihat prasasti ini, dan diam-diam menggelengkan kepalanya, merasakan sakit. Menurut catatan Cipertex, formasi anti-sihir tidak hanya dapat menggunakan kekuatan suci bulan untuk membantu para pejuang yang mempertahankan diri melawan iblis yang kuat, tetapi juga menggunakan kekuatan suci bulan untuk membuat para penyihir yang berlatih di medan perang mempercepat pelatihan mereka sendiri. Awalnya, Kenzi juga berharap untuk menggunakan lingkaran anti-sihir ini untuk meningkatkan pelatihannya, tetapi sekarang tampaknya itu tidak dapat diandalkan. Kenzi tidak bisa menahan sakit kepala. Karena tablet batu ini akan tak berguna, lalu apa artinya formasi anti-sihir ini baginya? Anti-sihir? Sepertinya tidak perlu. Tidak ada orang luar yang kuat yang aks menyerangnya, dan dia tampaknya tidak perlu melawan siapa-siapa. Untuk latihan. Jelas, jika dia mengaktifkannya 2 kali, mungkin akan benar-benar hancur, dan bantuan yang diberikan untuk pelatihannya sangat terbatas. Bukankah seharusnya itu digunakan murni untuk tujuan penelitian? Dia menatap tablet batu yang retak dan berpikir.